Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anissa Permatahati dengan NPM C0C0230009. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan membuat tugas video menjelaskan materi mengenai aset tetap dengan dosen pengampu Bapak Madani Hatta, SEMSI Akasie. Langsung saja, materi yang pertama adalah aset tetap. Nah, definisi aset tetap. Apa sih itu aset tetap? Jadi, aset tetap merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan padat modal seperti perusahaan manufaktur. PSAK 16 memberikan panduan mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait aset tetap. Jadi, aset tetap adalah aset berwujud yang pertama dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, tidak diniatkan untuk dijual kepada customer. Yang ketiga, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan penjelasan yang saya berikan tadi, terdapat beberapa hal penting terkait aset tetap, yaitu yang pertama, aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik seperti tanah ataupun bangunan. Berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik, yang merupakan aset tak berwujud. Yang kedua adalah aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual, bukan merupakan aset tetap. Yang ketiga, aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar, karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian, apabila entitas membeli tanah dengan tujuan akan dijual kembali karena entitas meyakini tanah tersebut akan mengalami peningkatan nilai, maka tanah tersebut bukan merupakan aset tetap, tetapi merupakan properti investasi yang diatur di PSAK 13 tentang properti investasi. Jika entitas bergerak di bidang jual beli mobil, maka mobil yang diperoleh entitas dengan tujuan untuk dijual kembali merupakan persediaan yang diatur di PSAK 14, persediaan, bukan aset tetap. Yang kedua adalah akuntansi aset tetap. Nah, yang pertama ada akuntansi pada saat perolehan aset tetap. Aset tetap itu dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu melalui yang pertama itu adalah pembelian, yang kedua adalah dibangun sendiri, yang ketiga adalah hibah, dan yang keempat adalah melalui pertukaran. Nah, perusahaan akan mengakui aset yang diperolehnya sebagai aset tetap jika memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap. Nah, suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap, maka pada saat perolehannya harus diakui sebesar biaya atau harga perolehan yang disebut cost atau historical cost. Nah, sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset yang dan hanya jika satu adalah besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua adalah biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Nah, kemudian prinsip tersebut diterapkan pada saat pengakuan awal aset, pada saat ada bagian tertentu dari aset yang diganti, dan jika ada pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya. Jika pengeluaran tersebut menimbulkan manfaat ekonomis di masa depan, maka dapat diakui sebagai aset atau menambah harga perolehan dari aset tersebut.
Selanjutnya adalah biaya perolehan dari suatu aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut siap untuk dimanfaatkan. Nah, selanjutnya adalah biaya perolehan aset tetap meliputi dua hal. Yang pertama adalah harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Yang kedua adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Nah, contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah yang pertama adalah biaya imbalan kerja, yang kedua biaya penyiapan lahan untuk pabrik, yang ketiga biaya penanganan dan penyerahan awal, yang keempat biaya pengujian aset, apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut. Yang kelima, komisi profesional. Yang keenam, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Adalah sebagai ilustrasi, tanggal 2 Januari 2021, MHCO membeli bangunan dengan harga $100.000 dan bangunan ini harus direnovasi terlebih dahulu dengan mengeluarkan biaya renovasi $5.000. Maka biaya perolehan dari bangunan ini adalah $105.000. Yang kedua adalah akuntansi saat pemanfaatan aset tetap. Nah, aset tetap yang diperoleh perusahaan akan dimanfaatkan perusahaan selama estimasi umur manfaatnya. Ketika aset tetap digunakan, maka perusahaan sudah memperoleh manfaat dari aset tetap tersebut, sehingga perusahaan harus mengakui adanya beban sehubungan dengan pemanfaatan aset tetap tersebut yang disebut beban penyusutan. Nah, apa sih itu penyusutan? Nah, penyusutan sendiri adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap berwujud menjadi beban selama umur manfaat dari aset tetap tersebut yang diperhitungkan secara sistematis dan melalui pertimbangan yang rasional. Nah, aset tetap, kecuali tanah, akan mengalami penyusutan ketika aset tersebut dimanfaatkan karena aset tetap tersebut mempunyai umur ekonomis yang terbatas. Nah, aset tetap tersebut akan mengalami penurunan kemampuan dalam memberikan manfaat kepada perusahaan. Nah, misalnya, suatu mesin produksi yang terus digunakan untuk memproduksi barang akan mengalami tingkat keausan mesin, sehingga kemampuannya dalam menghasilkan barang makin lama makin menurun. Contoh lainnya adalah tanah merupakan satu-satunya aset tetap yang tidak mengalami pengusutan, karena umur manfaat tanah itu tidak terbatas. Nah, yang kedua, itu nilai tanah semakin lama semakin meningkat, karena nilai tanah ditentukan oleh posisi dan lingkungan sekitar. Nah, perusahaan akan mengakui, mengukur, dan mencatat beban penyusutan ini pada setiap akhir periode ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan dan akan dicatat pada jurnal penyesuaian dengan jurnal, contohnya itu depreciation expense, itu dicatat di debit, kemudian akumulasi depreciation itu dicatat di kredit. Nah, akun accumulate depreciation ini merupakan akun kelompok aset yang menjadi akun kontra atau pengurang dari akun aset tetap yang bersangkutan. Sehingga saldo normal dari akun ini adalah kredit. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan adalah yang pertama adalah biaya perolehan aset tetap. Yang kedua adalah nilai sisa, yaitu estimasi nilai dari suatu aset tetap di akhir masa manfaatnya. Yang ketiga adalah umur ekonomis atau umur manfaat.
Estimasi berapa lama suatu aset tetap dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Dan yang keempat adalah metode penyusutan yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah kita bicara tentang metode penyusutan. Nah, metode penyusutan yang digunakan perusahaan untuk menghitung beban penyusutan akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang berbeda. Perusahaan harus menggunakan metode penyusutan ini secara konsisten. Jika perusahaan mengganti metode penyusunan yang digunakan, maka perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya dengan menggunakan metode penyusutan yang baru agar terlihat dampak dari perubahan metode penyusutan ini. Nah, metode penyusutan terbagi menjadi itu yang pertama ada metode penyusutan berdasarkan umur manfaat. Yang pertama ada metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang sama besar. Metode ini dikenal dengan metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua, metode penyusutan dipercepat atau accelerate depreciation. Metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Nah, metode penyusutan dipercepat ini terdiri dari yang pertama, metode saldo menurun ganda atau double declining balance. Yang kedua adalah metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit. Selanjutnya adalah metode penyusutan berdasarkan aktivitas. Nah, metode penyusutan yang menghitung besarnya penyusutan berdasarkan aktivitas, misalnya berdasarkan unit produksi atau jam penggunaan, sehingga besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tersebut. Nah, saya akan menjelaskan keempat metode penyusutan ini lebih lanjut. Yang pertama ada metode garis lurus. Dilihat dari beban penyusutan per tahunnya, metode garis lurus ini besarnya beban penyusutan per tahun adalah sama besar, kecuali jika aset tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, sehingga beban penyusutan pada tahun perolehan dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan per tahun dikalikan dengan term of the time atau bilangan tahun. Nah, dari dasar penyusutannya itu biaya dibagi harga perolehan dikurang nilai sisa. Kemudian tarif penyusutannya itu 100% dibagi umur manfaat. Kemudian perhitungan beban penyusutan per tahun. Itu tarif penyusutan dikali dasar penyusutan atau harga perolehan dikurang nilai sisa sama dengan umur manfaat. Jika aset tetap tersebut diperoleh bukan pada awal tahun, misalnya diperoleh tanggal 1 April 2021 dengan umur manfaat 5 tahun, maka beban penyusutan untuk tahun 2021 dihitung sebagai berikut. 9/12 dibagi beban penyusutan per tahun untuk tahun 2021 sampai dengan 2023. Beban penyusutan dihitung penuh untuk 1 tahun. Untuk tahun 2024, penyusutan dihitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024 dengan beban penyusutan 3/12 dikali beban penyusutan per tahun. Yang kedua adalah metode saldo menurun ganda. Nah, beban penyusutan per tahunnya itu beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Jika aset tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, maka beban penyusutan pada tahun perolehan dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan pada tahun tersebut, dikalikan dengan term of the time atau bilangan tahun. Kemudian dasar penyusutannya, nilai buku pada setiap awal periode.
Nilai buku sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai buku pada awal periode perolehan aset tetap sama dengan harga perolehannya. Nah, nilai buku aset tetap pada akhir umur manfaat sama dengan nilai sisanya. Kemudian tarif penyusutannya, 2 dikali tarif garis lurus. Jika tarif garis lurus 20% per tahun, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40%. Kemudian perhitungan beban penyusutan per tahun. Tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Jika aset tetap tersebut diperoleh bukan pada awal tahun, misalnya diperoleh tanggal 1 April 2021 dengan umur manfaat 5 tahun, maka beban penyusutan untuk tahun 2021 dihitung sebagai berikut. 9/12 dikali beban penyusutan pada tahun tersebut. Untuk tahun 2021 sampai dengan 2023, beban penyusutan dihitung penuh untuk 1 tahun. Kemudian, untuk tahun 2024, penyusutan dihitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024 dengan beban penyusutan 3/12 dikali beban penyusutan pada tahun tersebut. Yang ketiga adalah metode jumlah angka tahun. Nah, beban penyusutan per tahunnya, beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Yang kedua adalah dasar penyusutannya itu biaya dibagi harga perolehan dikurang nilai sisa. Kemudian tarif penyusutannya dengan menghitung terlebih dahulu bilangan penyebut atau denominator dengan rumus sama dengan N buka kurung N plus 1 dibagi 2. N itu adalah umur manfaatnya. Contohnya adalah aset tetap diperoleh tanggal 2 Januari 2021 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun. Maka denominator dihitung sebagai berikut, yaitu 5 dalam kurung 5 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 15. Maka tarif penyusutannya adalah tahun 2021 sama dengan 5/15. Kemudian di tahun 2021 itu 4/15, di tahun 2001 itu 3/15, tahun 2022 2/15, dan tahun 2023 itu 1/15. Nah, untuk perhitungan beban penyusutan per tahun. Jadi, tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Jika aset tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, tetapi sebagai contoh pada tanggal 1 April 2021, maka beban penyusutannya sebagai berikut. Tahun 2021, 5/15 dikali 9/12 dikali DP atau dasar penyusutannya. Tahun 2021, 5 dibagi 15 dikali 3/12 dikali DP, kemudian 4/15 dikali 9/12 dikali DP. Kemudian tahun 2021, 4/15 dikali 3/12 dikali DP. 3/15 dikali 9/12 dikali DP. Tahun 2022 itu 3/15 dikali 3/12 dikali DP, 2/15 dikali 9/12 dikali DP. Kemudian tahun 2023 itu 2/15 dikali 3/12 dikali DP. Kemudian 1/15 dikali 9/12 dikali DP. Tahun 2024 itu 1/15 dikali 3/12 dikali DP. Nah, yang keempat adalah metode unit aktivitas. Nah, untuk beban penyusutan per tahunnya, itu besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tersebut. Kemudian dasar penyusutannya itu biaya dibagi harga perolehan dikurang nilai sisa. Kemudian tarif penyusutannya adalah bukan untuk per tahun, tetapi untuk per unit atau per kilometer pemakaian. Tarif dihitung sebagai berikut.
dasar penyusutan dibagi jumlah unit yang dapat dihasilkan selama umur manfaat aset tetap. Sama dengan misalnya berapa dolar per unit gitu. Kemudian adalah perhitungan beban penyusutan per tahun. Nah, untuk ini tarif penyusutan dikali jumlah unit yang dihasilkan pada tahun tersebut. Nah, selanjutnya adalah perusahaan itu dapat merevisi umur manfaat dari aset tetap ketika melihat kondisi dari aset tetap tersebut. Misal, suatu mesin yang saat perolehan diestimasi umur ekonomisnya adalah 8 tahun. Namun, setelah mesin ini dimanfaatkan selama 6 tahun, perusahaan melihat kondisi mesin masih bagus, sehingga perusahaan itu merevisi umur ekonomisnya menjadi 10 tahun. Maka sisa umur manfaat dari mesin ini setelah dipakai 6 tahun bukan tersisa 2 tahun, namun menjadi 4 tahun. Ketika perusahaan merevisi umur manfaat dari aset tetap, maka itu pertama, perusahaan tidak perlu menyesuaikan beban penyusutan yang sudah diperhitungkan pada tahun sebelum dilakukan revisi. Yang kedua adalah perusahaan harus menghitung ulang beban penyusutan per tahun setelah dilakukannya revisi umur manfaat. Hasil perhitungan beban penyusutan per tahun yang baru ini akan menjadi beban penyusutan yang akan dicatat perusahaan selama sisa umur manfaat. Nah, langkah-langkah dalam menghitung beban penyusutan yang baru adalah sebagai berikut. Menghitung nilai buku aset tetap sampai dengan tanggal dilakukannya revisi. Kemudian menghitung dasar penyusutan yang baru dengan cara sebagai berikut, yaitu nilai buku aset tetap pada tanggal revisi dikurang estimasi nilai sisa setelah revisi. Nah, beban penyusutan per tahun setelah revisi sama dengan tarif penyusutan baru dikali dasar penyusutan baru. Nah, kemudian itu adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan aset tetap ketika aset tersebut sedang dimanfaatkan oleh perusahaan. Ketika aset tetap sedang dimanfaatkan perusahaan, maka perusahaan akan mengeluarkan sejumlah kas. Misalnya, yang pertama itu biaya perawatan mesin. Yang kedua adalah biaya ganti oli, dan servis kendaraan. Yang ketiga adalah biaya pencucian dan pengisian freon AC. Yang keempat adalah biaya perawatan bangunan renovasi kecil. Yang kelima, biaya pergantian spare part utama dan dari peralatan. Kemudian yang keenam adalah biaya menambah lantai gedung atau memperluas bangunan gedung. Dan yang ketujuh lain-lain. Nah, pengeluaran yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan aset tetap ketika aset tersebut sedang dimanfaatkan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan performa atau produktivitas dari aset tetap yang biasanya bersifat rutin dan jumlahnya tidak material. Contoh, biaya pergantian oli, itu biaya perawatan mesin, kemudian biaya mengecat gedung. Untuk pengeluaran pendapatan ini akan dicatat perusahaan dengan jurnal, ini beban perawatan atau reparasinya itu dicatat di debit dan kas dicatat di kredit. Nah, yang kedua adalah pengeluaran modal atau capital expenditure adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai manfaat dari aset tetap yang biasanya jarang dilakukan, namun jumlah pengeluarannya besar. Contoh, biaya perluasan gedung, untuk biaya menambah lantai bangunan, kemudian biaya pergantian spare part utama mesin. Nah, untuk pengeluaran modal ini akan menambah harga perolehan dari aset tetap yang bersangkutan dan akan dicatat perusahaan dengan mendebit akun aset tetap yang bersangkutan. Misalnya, Universitas Bengkulu melakukan renovasi besar dengan menambah lantai gedung 1 dari 2 lantai menjadi 3 lantai dengan biaya pembangunan 5 miliar.
Maka jurnal yang dibuat adalah bangunan itu dicatat di jurnal debit, sedangkan kas itu dicatat di jurnal kredit. Kemudian yang ketiga adalah penilaian aset tetap. Nah, ketika aset tetap masih dimanfaatkan perusahaan, maka perusahaan akan mengukur atau menilai berapa nilai yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset tetap. Ada dua metode pengukuran aset tetap setelah tanggal perolehan atau penilaian aset tetap ini, yaitu pertama adalah pengukuran berdasarkan harga perolehan awal atau historical cost. Nah, pada metode ini, aset tetap yang dimiliki perusahaan akan dinilai sebesar harga perolehan awal saat aset ini diperoleh dan menyajikan akumulasi penyusutan dari aset tetap ini pada tanggal pelaporan sehingga bisa diketahui berapa nilai buku aset tetap tersebut sampai tanggal pelaporan. Yang kedua adalah pengukuran berdasarkan nilai wajar dengan melakukan revaluasi aset tetap standar akuntansi keuangan berbasis IFRS lebih menekankan penilaian aset tetap berdasarkan nilai wajar dari aset tetap tersebut pada tanggal pelaporan. Nilai wajar ini mengacu pada harga pasar aktif dari aset tetap tersebut. Jika tidak diketahui harga pasar aktif dari aset tersebut, maka yang jadi acuan sebagai nilai wajar adalah harga pasar dari aset lain yang bersifat substitusi dengan aset tersebut. Jika tidak juga diketahui, maka nilai wajar itu mengacu pada nilai yang ditetapkan oleh appraisal atau jasa penilai yang kompeten dan independen. Kemudian, ketika perusahaan menilai aset tetapnya menggunakan nilai wajar, sementara aset tersebut telah dicatat saat perolehan sebesar harga perolehan dan telah diperhitungkan akumulasi penyusutannya, maka perusahaan harus melakukan revaluasi aset. Nah, revaluasi aset adalah penilaian kembali aset tetap berdasarkan nilai wajarnya yang sebelumnya telah dinilai berdasarkan harga perolehan. Nah, ketika terdapat perbedaan antara nilai wajar aset tetap tersebut, maka tanggal pelaporan dibandingkan dengan harga perolehan. Maka selisih tersebut akan diakui sebagai unrealized gain or loss from revaluation of planned asset atau keuntungan atau kerugian dari penilaian kembali aset tetap. Biasanya, perusahaan itu akan melakukan revaluasi aset tetap ketika nilai wajar aset tetap yang dimilikinya lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehannya. Untuk mengilustrasikan akuntansi revaluasi aset, asumsikan bahwa Jordi Company menerapkan revaluasi peralatan dengan nilai buku sebesar itu 1 juta, masa manfaatnya itu 5 tahun, dan tidak ada nilai sisa. Jordi membuat entry jurnal berikut pada tahun pertama dengan asumsi depresiasi garis lurus. Nah, itu jurnalnya depreciation expense-nya itu di debit 200.000, kemudian accumulated depreciation of equipment-nya itu dicatat di kredit 200.000. Nah, setelah pencatatan ini, peralatan JOR itu memiliki nilai tercatat sebesar $800.000 itu atau 1 juta dikurang 200.000. Kemudian pada akhir tahun ke-1, penilaian independen menentukan bahwa aset tersebut memiliki nilai wajar yaitu $850.000. Untuk melaporkan peralatan pada nilai wajar atau $850.000 ini, JOR menghapus akun akumulasi penyusutan peralatan, mengurangi akun peralatan ke nilai wajarnya sebesar HK $850.000 dan mencatat surplus revaluasi sebesar HK 50.000. Kemudian entry untuk mencatat revaluasi adalah sebagai berikut. Jurnalnya adalah accumulate depreciation itu dicatat di debit 200.000, kemudian of equipment-nya ya 200.000, kemudian equipment-nya dicatat di kredit itu sebesar 150.000 dan revaluation surplusnya di kredit juga itu 50.000.
Jadi JOR mengikuti proses dua langkah. Pertama, JOR itu mencatat depresiasi berdasarkan dasar biaya sebesar 1 juta. Akibatnya, ia melaporkan biaya depresiasi sebesar 200.000 pada laporan laba rugi. Yang kedua adalah mencatat revaluasi. Ini dilakukan dengan menghilangkan akumulasi penyusutan, menyesuaikan nilai tercatat peralatan ke nilai wajar, dan mendebit atau mengkredit akun surplus revaluasi. Dalam contoh ini, surplus revaluasi adalah HK 50.000 yang merupakan selisih antara nilai wajar HK, yaitu 850.000, dan nilai buku HK $800.000. Surplus revaluasi adalah contoh item yang dilaporkan sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Nah, teman-teman, itulah tadi pemaparan saya mengenai materi aset tetap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.